Halo, selamat sore. Aktivitas tongkang yang melintas di bawah jembatan Mahakam. Hari ini hari Senin tanggal 6 November tahun 2023. Nah, ini saya ngambil video dari sudut parkiran Hotel Haris. Ini kebetulan Samarinda nih, sebagian diguyur hujan ya. Nah ini gerut BMP, tongkang BNP. Nah ini udah melintas di bawah jembatan Mahakam. Ini kita buat video ini dibayang-bayangin sama daun kelapa. Nah terus di belakang ini ada Dolphin 25. Nah ini Dolphin 25. Ini kelihatannya untuk sore ini sudah mulai ramai ya, untuk aktivitas tongkang yang melintas di bawah jembatan Mahakam. Ini kita kurang maksimal ambil videonya di sini karena terganggu sama daun-daun kelapa. Nah ini, oh sorry, Dolphin 26. Tongkangnya Prima 15. Nah ini sudut favorit juga sini. Ini kelihatannya untuk hari ini juga air sudah mulai surut ya. Nah ini sudah mulai surut. Kita nggak bisa ambil video dari arah jembatan Mahakam karena hujan udah mulai turun ini. Nah ini, jadi saya putuskan ambil video dari sudut Hotel Haris. Nah ini, kalau saya pantau kemarin dari jembatan Mahulu ya, itu masih mereka yang melintas di bawah jembatan Mahakam ini kebanyakan ambil batu bara di seputaran Tenggarong. Nah ini masih cukup banyak ya kalau di belakang saya lihat. Ini gimana ya enaknya ya? Atau begini? Nah ini. Nah, kita terhalang sama daun kelapa. Ini Samarinda dari kemarin udah diguyur hujan terus ya. Kita udah berkali-kali diguyur hujan. Ya syukur karena nggak begitu panas gitu ya. Nah ini cuman kita satu lemahnya di sini. Nama tongkang dan takbut itu kadang-kadang kurang terbaca dengan jelas nama tongkang dan takbutnya. Nah ini Kingfisher 518. Nama takbutnya Kingfisher 518. Nah ini saya zoom aja ya biar kelihatan nggak. Nah ini untuk nama tongkangnya Asia Star Travel 2. Nah kelihatannya masih bagus, yang normal ini. Nah ini takbut tundanya apa yang di belakang ya, nggak begitu jelas juga ininya takbut tundanya. Biasanya sih Herlin ya, depan kita ini kan Herlin ya, Herlin 2.
Kemungkinan yang bantu Asia Trans itu Herlin 12, kalau nggak 12 19 dia. Itu sih yang biasa yang tugas di sekitaran jembatan Mahakam. Nih itu. Di kota tadi udah hujan deras ya. Kalau untuk seputaran Sungai Kunjang Sani masih gerimis-gerimis mengundang ini cuacanya. Tuh. Masih bisa kita buat video dari sudut sini. Kecuali dari arah jembatan Mahakam tuh nggak bisa. Takutnya nanti kita jalan kaki ke sana tiba-tiba hujan deras gitu ya. Saya pastikan pasti kita basah. Tuh. Nah ini. Oh iya, Herlin 12 yang bantu. Ini udah surut banget nih air sungainya. Nah ini. Apakah ini sudah menuju air pasang atau gimana? Karena ini kan udah mulai sore ya. Nah ini sudah mulai menjadi sudut favorit juga, karena ada beberapa YouTuber dari Samarinda saya sempat ketemu ya, hari apa itu, ketemu di jembatan Mahakam. Nama channel YouTube-nya Mantan Kapten itu. Dan juga ada beberapa orang lagi yang saya temukan itu, cuman dia ambil video dari arah bawah jembatan ya. Saya nggak sempat say hello kemarin sama dia karena jaraknya dia sama saya terlalu jauh. Mungkin lain kali, karena jembatan Mahakam ini kelihatannya sudah mulai jadi banyak sudut favorit bagi YouTuber Samarinda gitu ya, termasuk saya lah ya. Itu karena mudah kalau kita sendiri ya, seperti hari apa yang saya buat YouTube dari Sungai Lais itu, jembatan mahkota itu udah nggak maksimal gitu loh. Kita mau buat sana terlalu tinggi jembatannya tuh. Kalau kita buat dari sudut ini kelihatannya agak enak nih, mau dari parkiran Hotel Haris mau dari arah jembatannya juga lebih enak, sama aja tuh. Nah cuman di sini kalau kita dari parkiran ya mungkin terganggu lah ya. Ya nggak terganggu banget sih sama daun-daun kelapa ini. Ini kalau nggak ada kelapanya juga sini kepanasan gitu kan. Ya kita pintar-pintar lah ya ambil videonya. Nah, dan juga di sisi Gunung Lipan tuh ada beberapa tongkang saya lihat masih tambat, kondisi bermuatan. Nah itu. Nah ini Harmoni 33 nih lagi tambat. Kita kemarin sempat ngelihat harmoni berapa ya kemarin ya. Lagi dia narik tongkang kosongan di arah jembatan mahkota ya gitu. Nah ini cuman kendalanya kita di daun kelapa, nggak jadi masalah ya. Itu kalau depan itu kelihatannya berawkul. Ini tongkangnya kecil-kecil, takbutnya kecil-kecil tapi tongkangnya agak besar. Ini cabai rawit nih. Narik tongkang karena untuk ukuran takbut seukuran gitu ya, itu masih sanggup menurut saya untuk narik tongkang. Oh tongkangnya Robi berapa ini, nggak jelas angkanya berapa itu. Nah ini berawkul 60, Robi 201. Nah itu berawkul 60. Terus untuk tongkangnya Robi 202. Sorry ini ya kena terlalu jauh ya. Tapi kalau saya bandingin sama sudut Teluk Lerong,
lebih enak di sini masih gitu kan, masih dekat lah ya kalau saya lihat di sini. Kalau di Tol Lerong tuh kan sungainya agak luas banget gitu kan, gitu. Nah ini Robi 202. Tadi kan terlalu jauh ya kita membaca ya, maunya udah dekat baru kita baca gitu. Ini kelihatannya batu baranya juga terlalu muda ya ini. Tapi kalau saya dengar dari Vietnam itu dia kebanyakan ambil di 42-4000 ya, kalau dari cerita teman-teman yang nerima orderan tadi. Sangat bersyukur dia dapat orderan. Itu 1 bulan 100.000 metrik ton, 2 vessel untuk satu buyer gitu kan. Tapi kalau untuk batu ukuran spesifikasi segitu cukup banyak di Samarinda gitu kan, cukup banyak menurut saya itu. Karena untuk bulan-bulan yang kemarin aja untuk yang GAR 5000 up itu banyak juga lari ke India gitu kan. Itu cuman yang mulai sepi nih permintaan dari Cina ini, yang saya pantau sepi menurut saya itu ya. Mungkin mudah-mudahan secepatnya Cina minta kembali batu bara sama kita. Nah ini itu yang di depan sana itu takbutnya kecil juga kelihatannya, dia bawa oil bus ya. Ini mod CPO ini, saya pastikan ini mod CPO mereka. Nah itu tertatih-tatih kelihatannya dia. Ini pada air surut ya. Jadi posisi tongkang dan takbut itu terbawa arus. Jadi untuk takbut tundanya tinggal batu asis saja di belakang gitu kan. Jangan sampai nyerempet dia. Nah ini. Cuman ada berapa unit ya? Setelah saya hitung tadi, mungkin kurang lebih ada 5 unit aja. Kurang lebih 7. Itu yang depan Tol Lerong pasar pagi itu ya. Lumayan lah untuk hari ini ya, walaupun nggak sebanyak yang sebelumnya gitu ya. Ya biasalah, namanya juga permintaan kan pasti ada pasang surutnya juga itu. Jadi kalau teman saya dengar itu ya, dia nyuplai batu bara itu, dia trader bukan penambang. Jadi diambil kurang lebih di 4 penambang gitu kan. Kebetulan yang bantu supply itu dia buka 1 feet aja, nggak begitu banyak gitu kan. Itu jadi diminta 4 penambang gitu yang supply aja. Ya cukup lah menurut saya kalau ukuran segitu. Nah ini oil bus ini bermuatan CPO. Ini tongkangnya kecil banget loh ya. Nah, ini tongkangnya kecil sekali ini. Coba kita zoom ya. Nah ini ya, mungkin ini masuk di Sungai Belayan ini kalau saya perhatiin ya. Nah itu masuk Sungai Belayan dia. Nah itu kecil sekali takbutnya ya. Kita juga nggak bisa ngelihat nama takbutnya apa ya, walaupun sudah saya zoom nggak bisa terbaca nih nama takbutnya apa ini. Nah ini sama juga ini nama oil busnya, nggak terbaca. Nah itu tertatih-tatih dia. Ini
Kalau saya lihat sih 5.000 ya. Ya 5.000, 4.000, 5.000 lah ya. Kapasitas muatannya mereka. Coba dibantu asis sama Dolphin 2. Dolphin. Herlina 2. Herlin, bukan Herlina, Herlin. Dibantu sama dia. Prince Caprico nama oil busnya. Prince Caprico. Prince apa Prince ya. Prince Caprico nama oil busnya. Ini sih 5.000 ya kalau saya lihat dari ukurannya ini. Itu. Karena jarang sekali ya kalau untuk oil bus yang melintas di Samarinda gitu kan. Ya 2 hari 3 hari baru satu gitu kan. Memang dia untuk mengumpulkan 3.000 sampai 5.000 butuh 1 bulan untuk setiap PKS. Itu yang kapasitas produksi 45 ton per jam lah ya. Dan juga kesiapan dari buah mereka siap gitu ya. Nanti ini kalau yang saya dengar kan sekarang kebun-kebun ini kan produksi buahnya kan agak berkurang ya. Karena masa panennya mereka itu 2 minggu sekali. Itu. Dan ada sebagian juga PKS itu pabrik 2 minggu sekali dia kadang-kadang itu baru diolah buahnya. Nah disitulah kadang-kadang restannya ada. Itu mempengaruhi keasaman dari CPO tadi gitu kan, karena terlalu lama disimpan, tidak diolah, akhirnya banyak mengandung air itu kan. Dari air lah mempengaruhi tadi, mempengaruhi kadar CPO nya ngandung kadar air terlalu tinggi, jadi menimbulkan asam. Oh ini Dani 12 yang kemarin yang melintas. Nah ini Dani, grupnya Dani nih. Ini Dani dan Dani lagi gini ya. Tangkap nih grupnya Dani nih. Nah ini. Nah ini Dani 12 nih. Nah ini momen-momen Dani 12 narik tongkang. Ini kayak warna tongkangnya kayak warna pelangi ya. Merah dan biru. Merahnya merah orange dia. Tongkangnya Dani juga, cuman Dani berapa nggak begitu terbaca dengan jelas, belum bisa. Nah ini Daninya, Dani 113 tuh. Karena grupnya Dani ini cukup baru ya, armada-armadanya ini saya lihat. Saya berapa kali ketangkap video ya, cukup baru armadanya mereka ini. Karena Dani apa ya, nggak asing buat saya gitu kan. 11 berapa ya, 115 atau 113. Oh 113 sorry ya. Nah ini kalau udah dekat banget begini baru bisa terbaca nama tongkang takbutnya. Nah ini itu ada pilot boat membututin di belakangnya ini nih, di belakang tongkang, bukan belakang takbut, bukan tongkang. Kelihatannya ada kapten yang ikut di Dani, yang ahlinya menyeberangkan, melintaskan di bawah jembatan Mahakam dia. Nah ini dibantu sama Herlin 12. Set. Ini batu baranya juga gak mudah. Yang jelas dalam 1 minggu ini, 2 minggu lah kalau saya lihat, itu kebanyakan 4.000 up speknya kalau saya lihat. Mungkin 1 bulan yang lalu saya pernah menemukan 5.000 up yang melintas itu. Jadi untuk yang 1 minggu ini kalau saya monitor itu kebanyakan di 42-4.000 spesifikasinya
Nah ini grup Dani juga kalau nggak salah belakang. Oh iya, grup Dani lagi. Berarti banyak Dani nih yang ngambil proyek untuk angkutan transitmennya ini dari Stockville JT menuju ke Vessel Angkoret. Nah ini detik-detik Dani 113 melintas di bawah jembatan Mahakam. Itu cukup tinggi loh ya muatannya mereka ini, tapi jembatan masih tinggi gitu kan, nggak tersentuh dia gitu kan. Nah itu takut tundanya udah selesai, dianggap aman, udah dilepas gitu kan, dia kembali mundur ke belakang ambil tongkang yang lain gitu kan. Grup Dani. Kalau bendera pelangi itu 3 warna kalau nggak salah ya. Ya nggak perlu juga sih kita tauin banget gitu ya. Apa ya? Mau cerita hak sih, ya itu urusannya dia gitu ya. Nah ini tongkangnya Dani 120. Ini tongkangnya 120, takbutnya Dani 120. Ini identik dia begini nih kalau grupnya Dani, biru dan putih dia. Itu sama kayak Harmoni ya, cuma Harmoni untuk cerobong asap ya, knalpotnya itu dicat warna merah, yang membedakan di situ dia. Itu kalau untuk grupnya Harmoni. Kalau grupnya Dani enggak, cerobongnya ya tetap biru putih dia. Identik banget dia warnanya. Nah ini untuk tongkangnya Dani 121. Ini makanya saya kalau dari jauh udah bisa mastiin tuh kalau tongkang tuh, apalagi warnanya begini ya. Ini grupnya Dani ini dia. Grupnya Dani ini. Ini muatannya cukup tinggi ya. Kelihatan nih kalau dia pakai konveyor, rapi dia muatannya. Jadi kalau seumpamanya rata gitu ya, itu saya pastiin itu manual pakai ekskavator melambung ke atas gitu kan. Dan juga terlihat tuh bekas-bekas tracklingnya dia gitu kan. Nah itu karena untuk beberapa hari ini tongkang tuh banyak standby di Sungai Lais ya, Kelurahan Sungai Lais. Cukup banyak kalau menurut saya, mau ratusan gitu. Apakah dia mau antri perbaikan masuk galangan atau ini ya nggak tahu lah ya. Tapi yang jelas kalau saya lihat kemarin ya Vessel kecil pun ada, LCT pun ada parkir di sana gitu kan. Ya nggak ke tengah-tengah sungai banget gitu kan. Itu. Nah ini Herlin 19 yang bantu asis dari belakang. Karena kalau untuk takbut ukuran kayak Dani 120 nih ya masih fleksibel lah ya. Ada yang tadi berapa tongkang itu dibantu ditarik sama tongkang kecil menurut saya, termasuk yang oil bus tadi. Kecil banget menurut saya tongkangnya. Tapi masih sanggup dia untuk melintas di Sungai Mahakam. Tapi kalau untuk udah sampai ke laut ya mungkin agak tertatih-tatih juga gitu kan. Apalagi sekarang ini musim pancaroba ya, laut ya gitu juga. Nggak menentu arah anginnya kemana. Tuh. Nah ini. Jadi kalau ada ketemu tongkang warna begini, itu bisa dispasiin grupnya Dani. Itu. Ada sih kemarin berapa tongkang ya. Grupnya Dani juga. Mungkin itu belum masuk ke galangan kali, mungkin tunggu mereka perbaikan mungkin. Nanti baru dikasih warna begitu ke dia, diseragamkan. Itu karena banyak pemilik tongkang sekarang itu yang punya inisiatif ngubungin pihak tambang, menghubungin pihak trader, cari muatan tuh. Itu. Nah ini apa ini, LCT nya apa nih?
apakah angkut alat berat atau SPOB ya. Nah ini LCT-nya begini nih, nggak ada ramdornya depan. Dia mirip-mirip kayak gimana ya, namanya LCT itu landing crab ya, seharusnya depannya kan ada ramdor gitu kan. Gitu. Sungai apa itu? Sungai Kas 01. Oh kelihatannya SPOB, itu ada logo Pertamina-nya. Nah itu, kalau nggak ada ramdor depannya berarti dia bukan mau angkut alat berat, ini ngangkut minyak nih, ngangkut BBM nih. Tuh SPOB-nya. Sungai Kas atau sungai apa sih? Oh Sungai Oh nggak jelas mata saya, yang terbaca hanya Sungai Kas. Nah ini juga agak kecil nih takbutnya ya. Tuh Selona 06. Benar nggak sih bacaannya? Selona, Salona atau apa sih? Nah, kalau takbut segini ya, terus di pesa tongkangnya ini kan 270 ya kalau saya lihat ya. Nah, ini tertatih-tatih nih kalau menurut saya, tertatih-tatih itu. Nah ini tertatih-tatih. Sealani nama takbutnya. Nama tongkangnya apa ini? Narus 2706. Nah ini dibantu asis sama Herlin 2. Ini nggak lama nih, udah jatuh hujan ini, coba lihat. Nah ini kenceng banget dah, gelap. gelap nih, tinggal dorong-dorong ke kota udah jatuh lagi nih gitu. Itu rezeki loh ya. Cuman kita mintanya jangan terlalu banyak, nanti kalau terlalu banyak ya jadi banjir deh gitu kan. Ya minta secukupnya gitu ya. Oh Naurus 260 berapa? Narus 2706 itu namanya. Sekarang tuh repot, kita mau cari nama tongkang dan takbut pun sekarang agak sulit karena harus didaftar kan. Kalau sudah ada yang make ya nggak bisa kita pakai gitu kan. Sama nama perusahaan sama juga. Jadi sekarang minimal 4 suku kata gitu ya bikin perusahaan itu. Jadi daftar tuh kita buat 3 semuanya gitu kan, yang mana yang belum terpakai. Kalau ada yang pakai ya nggak bisa, cari yang lain. Itu yang ribet sekarang gitu kan. Ya namanya juga sebenarnya online kan. Itu. Jadi untuk menyebut nama apa, nama perusahaan itu kan ya harus betul-betul sesuai dengan background kita, sesuai dengan sub bidangnya apa gitu kan. Itu. Karena nama perusahaan itu mewakili dari pekerjaan. Itu menurut saya gitu kan. Tapi kebanyakan kan orang sekarang tuh menggunakan nama anak dia gitu kan, atau menggunakan nama dia gitu ya. Itu tuh luar biasa untuk hari ini ya. Walaupun kita ambil video dari sudut parkiran Hotel Haris, masih nampak jelas gitu ya ininya. Nah ini multi 2000 ya kalau nggak salah. Multi 2000 nggak jelas. Ini juga sama ini, takbutnya agak kecil ya. Nah ini takbutnya agak kecil nih menurut saya. Oh multi 2003, sorry ya. Masih mending inilah daripada yang tadi yang narik oil bus, kecil banget tuh. Tapi memang kalau dia masuk ke Sungai Belayan ya, takbut-takbut seukuran begitu ya enak masuk gitu kan.
Tapi kalau udah ketemu sungai besar, laut yang muara gitu kan, waduh, kasihan banget noh. Dikhawatirkan tuh kena badai gitu kan. Itu pasti dia menepi terus itu. Nah itu. Nah itu di belakang tuh masih banyak ya. Kalau saya lihat persisnya di samping Gunung Lipan ya. Di situ kelihatannya mereka ada transit muatan itu. Kalau lihat saya lihat dari warna dari ininya, tongkangnya, kelihatannya grupnya Robi tadi. Nah ini sebentar lagi mau turun hujan ini ya. Daripada nanti kita basah di sini, kita bergegas. Mungkin itu aja video yang bisa saya buat untuk hari ini. Nantikan video saya selanjutnya. Sampai jumpa.